Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wakaf dimanapun Anda berada? Kembali lagi di Wakaf TV bersama saya Hendrik. Kali ini kita akan membahas kisah tentang seorang pendeta yang telah memurtadkan ribuan umat muslim masuk ke dalam agama Kristen. Jadi pendeta ini setelah memurtadkan ribuan umat muslim, tapi tanpa disangka, Masya Allah, luar biasa, beliau malah memeluk Islam. Siapa beliau ini? Langsung saja ke ceritanya. Seorang mantan pendeta yang berhasil mendapat hidayah untuk menjadi seorang mu'alaf bernama Rudi Mulyadi. Bukan Dedi Mulyadi ya. Mantan pendeta Rudi Mulyadi tidak sendirian. Ia memboyong keluarganya untuk pindah memeluk agama Islam. Dahulu semasa menjadi pendeta, dengan keahliannya dalam berkhotbah, Pendeta Rudi Mulyadi berhasil memurtadkan sekitar 3.000 umat muslim. Namun muncul pertanyaan, kenapa pendeta yang hebat dan dapat membuat banyak orang menjadi murtad ini justru keluar dari agamanya? Sebelum memutuskan untuk memeluk agama Islam, Rudi yang notabene seorang pendeta mendapat kecaman keras dari pihak gereja. Pihak gereja menanyakan alasan kenapa seorang pendeta ulung seperti ini bisa masuk Islam. Anaknya yang bernama Yesi mengatakan, ayah saya mantan pendeta, ia memutuskan untuk masuk Islam. Banyak sekali pihak-pihak gereja yang meminta keterangan beliau, istilahnya untuk berkonfirmasi. Selain meminta keterangan, pihak gereja juga mendatangi rumah Rudi Mulyadi. Seperti kesaksian yang disampaikan Yesi atau anak dari Rudi Mulyadi dalam video teaser tersebut. Yesi mengatakan, pada waktu itu ada pihak gereja yang datang ke rumah. Kita semua sudah panik karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi alhamdulillah, saya melihat papa saya masih tenang. Yesi pula mengungkapkan apabila setelah masuk Islam, ayahnya menjadi lebih tenang, tidak mudah terpancing emosi dan perkataannya yang kurang enak didengar. Pada saat pihak gereja mendatangi rumahnya, mereka mengajak Rudi untuk berdiskusi yang mungkin berujung pada perdebatan. Namun, sang mantan pendeta tersebut enggan meresponnya. Pihak gereja menganggap masuknya Rudi ke agama Islam karena sudah dirasuki setan atau mungkin sudah terganggu kejiwaannya. Wajar saja pihak gereja berpikir akan hal tersebut. Bagaimana tidak? Pendeta yang dahulunya berhasil membuat umat muslim murtad kini justru menjadi seorang muslim. Setelah berjalan diskusi panjang, sampai pada akhirnya pihak gereja menanyakan pada Rudi, apakah bisa membuktikan jika Islam itu agama yang benar? Sontak, Rudi pun menyanggupi hal tersebut, tapi dengan syarat, tidak untuk saat itu dan tidak di rumahnya. Kemudian pihak gereja meminta Rudi untuk membuat janji waktu dan tempat untuk membuktikan hal tersebut. Kemudian Rudi menjawab, saya akan buktikan nanti pada waktu kiamat dan tempatnya di akhirat nanti. Jawab Rudi tersebut merujuk pada keyakinannya apabila hari kiamat nanti Nabi Isa akan turun ke bumi dan akan sholat bersama umatnya di masjid. Bukan turun ke altar gereja sembari menyanyikan glory haleluya. Baik para sahabat wakaf, itu tadi kisah seorang mantan pendeta yang berhasil memurtadkan 3.000 umat muslim untuk masuk ke agama Kristen, namun memilih untuk bisa menjadi mu'alaf. Dan memang hidayah itu tidak ada yang tahu ya. Yang pasti ketika Allah menghendaki kepada seseorang, mau dengan banyak rintangan dan tantangan seperti apapun, pasti sampai hidayah itu kepada orang tersebut. Maka dari itu, bagi kita yang memang sudah Islam dari kecil, mungkin seharusnya lebih banyak lagi bersyukur, kemudian lebih giat lagi beribadah, dan lebih semangat lagi untuk bisa berdakwah. Karena memang kita sebagai seorang muslim yang memeluk agama yang benar,
itu hanya ada dua pilihan, langsung masuk ke surga ataupun masuk neraka dulu baru ke surga. Nah, selain Islam, selain agama Islam, mereka itu akan kekal abadi di neraka selama-lamanya. Mungkin kalau memang konten ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya. Jangan lupa tinggalkan komentar. Boleh kok kritik, boleh saran, silahkan. Karena kritik itu kami butuhkan untuk bisa memberikan evaluasi dan membangun daripada konten-konten dakwah kami ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami agar kami semakin semangat untuk memberikan konten-konten yang edukatif dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir,
dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.